di lab yang hari ini belum dipublikasikan kepada publik kawan-kawan, sehingga keluarga dan juga pihak-pihak yang terkait yang mendukung dan juga bersolidaritas atas kematian korban sampai dengan hari ini bertanya atas kinerja kepolisian itu sendiri kawan-kawan. Maka hari ini sebagai bentuk solidaritas kita terhadap korban, bentuk solidaritas kita terhadap keadilan, maka sudah sepatutnya kita mengambil langkah-langkah perjuangan untuk mendukung proses hukum dengan cara mendesak kepolisian Resor Kupang Kota untuk bekerja secara aktif mengusut kasus kematian saudari Yerdi Bekliu kawan-kawan. Itu adalah jalan satu-satunya, karena sampai dengan hari ini kalau kita mengikuti logika palsu dari kepolisian dengan hanya menghormati proses hukum secara litigasi, maka percaya kawan-kawan, ke depannya kasus ini pasti akan disembunyikan oleh mereka sendiri kawan-kawan, karena sudah banyak terbukti bahwa kasus yang kemudian bertumpuk-tumpuk di kantor polisi hari ini tidak serius untuk dilaksanakan, ditindaklanjuti untuk mencari solusi lebih lanjut kawan-kawan. Karena hari ini motif kepolisian dalam menyelesaikan perkara itu digerakkan oleh uang kawan-kawan. Bagaimana mungkin keluarga, bagaimana mungkin masyarakat yang notabene lahir dari masyarakat yang miskin untuk membiayai mereka kawan-kawan. Sehingga wajar hari ini banyak yang mengatakan bahwa keadilan itu berpihak bagi mereka yang punya uang semata kawan-kawan. Tetapi keadilan tidak diciptakan untuk mereka yang miskin, mereka yang menderita, dan mereka yang menindas kawan-kawan. Maka patut hukumnya untuk kita berdiri bersama di barisan perjuangan untuk merebut hak-hak rakyat, berjuang bersama untuk mendapatkan keadilan kawan-kawan. Karena mustahil keadilan diberikan secara cuma-cuma oleh kepolisian hari ini kawan-kawan. Kita sampaikan juga bahwa sampai dengan hari ini pihak kepolisian yang mana berupaya untuk memutarbalikkan kasus ini kawan-kawan. Beberapa waktu lalu ketika kepolisian meminta keterangan dari saksi keluarga korban, sempat ditanyakan kira-kira perkembangan kasus seperti apa. Kepolisian merespon dengan jawaban bahwa sampai dengan hari ini kita belum memeriksa saksi-saksi kunci. Tetapi pada tanggal 20 Mei kemarin saat kepolisian memintai keterangan dari ayah dan ibu korban, mereka menyampaikan bahwa mereka sudah memeriksa 14 saksi kawan-kawan. Ini dalil yang kita tidak percaya kawan-kawan. Karena apa? Ini dalil hanya semata-mata untuk meredahkan amarah publik yang hari ini menyoroti kasus kematian saudari Yerdi Bekliu kawan-kawan. Maka logika-logika kepolisian seperti itu patut untuk kita lawan, patut untuk kita counter dengan logika-logika yang lebih ilmiah dan lebih rasional kawan-kawan. Karena berbicara terkait dengan kasus kematian saudari kita ini, kita meyakini betul bahwa ini adalah tindakan pembunuhan secara berencana dan juga tindakan kekerasan terhadap perempuan kawan-kawan. Hal itu diperkuat dengan hasil visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Kupang, menunjukkan bahwa di sekitaran wajah korban terdapat luka memar dan juga bekas pukulan. Kemudian di bagian leher terdapat bekas cekikan kawan-kawan. Tetapi kenapa sampai dengan hari ini kepolisian maupun tim medis belum mampu berani untuk mengungkapkan kesimpulan akhir kawan-kawan? Karena apa teman-teman? Karena mereka takut untuk mengungkapkan siapa yang menjadi dalang dan siapa yang menjadi pelaku dari kasus ini kawan-kawan. Kepolisian tidak boleh bekerja untuk melindungi pelaku. Kepolisian tidak boleh memberi ruang untuk bebasnya pelaku berkeliaran kawan-kawan. Tetapi kepolisian sudah seharusnya berdasarkan perintah undang-undang tidak boleh memberikan ruang
sebebas-bebasnya kepada setiap penjahat, pelaku kejahatan tindak pidana, kawan-kawan. Maka hari ini sebagai bentuk solidaritas terhadap keadilan, kita menuntut secara tegas agar Kapolresta Kupang Kota bersama tim penyidik harus bekerja secara proaktif, harus bekerja secara tepat untuk proses penyelidikan dan proses penyidikan, kawan-kawan, agar segera mungkin ditetapkan tersangka, ditetapkan siapa yang menjadi pelaku di balik kasus ini, teman-teman. Sejauh ini kita menilai bahwa tindakan yang diambil kepolisian adalah tindakan yang berjalan sangat lambat, tindakan yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian. Karena hampir sudah 2 minggu perkembangan kasus justru berjalan di tempat. Tidak ada perkembangan yang lebih progresif, tidak ada investigasi lapangan yang lebih lanjut, kawan-kawan. Maka hari ini kita mendesak secara tegas kepolisian harus bekerja secara maksimal mungkin. Kemudian hasil investigasi, hasil olah TKP dan hasil penyelidikan harus diberikan kepada publik secara transparansi melalui konferensi pers, kawan-kawan. Karena sampai dengan hari ini juga kepolisian belum melakukan konferensi pers secara resmi. Terakhir, kawan-kawan, sebagai bentuk solidaritas juga kita menyampaikan bahwa kasus yang terjadi terhadap kawan perempuan itu tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur, tidak hanya terjadi di kampus UPG, kawan-kawan, tetapi hampir di seluruh pelosok Indonesia kasus kejahatan terhadap perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan itu bertumbuh subur di Indonesia, kawan-kawan. Hari ini tidak ada perhatian serius dari negara, pemerintah untuk melindungi kawan-kawan perempuan yang rentan dengan persoalan-persoalan tersebut. Maka kita juga mendesak terhadap negara untuk memberikan proteksi terhadap perempuan, memberikan proteksi terhadap rakyat yang rentan dengan kekerasan, yang rentan dengan kejahatan yang ada, kawan-kawan. Karena mustahil kalau kita tidak menuntut pada negara, kawan-kawan. Kita hidup di bawah satu sistem yang sama, di bawah satu kepemimpinan presiden yang sama. Maka dari Sabang sampai Merauke, semua penjuru kota, semua penjuru desa diterapkan sistem yang sama pula, kawan-kawan. Manifestasi dari tindakan kepolisian hari ini adalah bentuk dari kegagalan negara dalam menciptakan demokrasi di Indonesia. Manifestasi dari kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyatnya itu sendiri, kawan-kawan. Sehingga wajar keadilan itu sulit diperoleh di negara Indonesia, kawan-kawan. Tetapi keadilan harus direbut dengan cara perlawanan, harus direbut dengan cara perjuangan, dan harus direbut dengan jalan aksi massa, kawan-kawan. Sehingga jangan menilai bahwa aksi massa sebagai bentuk daripada tindakan-tindakan anarkis, tetapi aksi massa adalah bentuk ketidakpercayaan publik terhadap kinerja instansi kepolisian hari ini, kawan-kawan. Tindakan kepolisian ini juga bukan baru kali ini, kawan-kawan, tetapi dari beberapa kasus sebelumnya juga kepolisian selalu saja tidak peka, tidak secara cepat menyelesaikan proses kasus-kasusnya, tetapi semakin diperlambat karena kepolisian lebih mementingkan elektabilitas, mementingkan nama baik daripada lembaga instansi kepolisian hari ini, kawan-kawan. Karena mereka punya kepentingan yang begitu besar atas setiap kasus-kasus yang ada, kawan-kawan. Pada beberapa waktu lalu juga, saat kita membaca pemberitaan di media, kepolisian secara manipulasi membeberkan pernyataan di publik bahwa beberapa orang-orang yang ada di TKP termasuk pemilik pos itu sudah dilakukan pemeriksaan. Sudah juga dilakukan pemeriksaan terhadap ketua RT dan juga tetangga-tetangga kos, dan
ada di TKP kawan-kawan. Tetapi saat kita melakukan investigasi secara mendalam, kita tidak menemukan bahwa tindakan kepolisian itu benar adanya kawan-kawan. Artinya ini adalah bentuk manipulasi, bentuk dari kebohongan terhadap publik Nusa Tenggara Timur kawan-kawan. Betul. Terakhir kawan-kawan, sebagai bentuk penekanan yang berulang bahwa kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Korban akan terus mengawal kasus ini dan mendesak kepolisian untuk mengusut secara tuntas. Jika kepolisian tidak bergerak cepat, jika kepolisian masih sangat lambat, maka percaya ke depannya kita akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar dan dengan konsolidasi massa. Mungkin seperti itu orasi politik dari saya kembalikan.